sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Bernadette Esler, bisa menyapa Anda kembali. Apa kabar? Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang Allah berikan. Bagi Anda yang sedang sakit, semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan kesembuhan sehingga Anda segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Juga bagi Anda yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan situasi yang sulit, semoga Roh Kudus menuntun ke jalan penyelesaian masalah. Ya sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah Pekan Biasa ke-18. Kita akan mendengar sabda Allah melalui kitab Yeremia bab 31 ayat 1 sampai ayat 7 dan Injil suci dari Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Yohanes Budi Raharjo Suryonoto SDB. Beliau dikenal dan akrab disapa dengan Romo Budi. Syukur kepada Allah di antara aktivitas dan berbagai kesibukan Romo Budi, beliau masih menyempatkan diri hadir di sini untuk menyalurkan berkat dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Nah, mari kita sapa Romo Budi lebih dulu. Apa kabar, Romo? Baik, Mbak B, terima kasih dan selamat berjumpa kembali pemirsa pendengar Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Baik, mari kita awali acara ini. Romo Budi akan memimpin doa pembuka. Silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa segala kuasa, Engkau telah mengasihi umat Allah perjanjian lama dengan kasih yang abadi. Buatlah kami senantiasa menyadari kasih-Mu yang abadi, sehingga kami dapat bersorak-sorai sambil memuji-muji Engkau. Mampukan kami untuk mewujudkannya dalam tindakan dan pelayanan yang membawa sukacita dan damai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Antifon pembuka, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan hati-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan karya tangan-Mu. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau pulih, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, mari kita akan naik ke Sion, menghadap Tuhan, Allah kita. Sebab beginilah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya.
Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menembusnya dari tangan orang-orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Romo Budi, dalam kitab Yeremia yang kita dengar tadi, apa inspirasi iman yang hendak Romo Budi sampaikan kepada kami? Baik, Mbak B, pemirsa pendengar ORK, saya mau mulai memberikan renungan dalam 2 langkah. Pertama, saya memberikan konteksnya secara umum, komentar konteks ini, perikop secara singkat, siapa itu Yeremia. Lalu kita lihat ayat per ayat, dan kita bisa
saya bisa komentari ayat yang tadi kita baca perikop itu. Jadi kitab Yeremia, kita semua tahu Yeremia sebagai seorang nabi, termasuk nabi besar. Dan menurut ahli kitab suci, ia lahir sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Ia termasuk dari kalangan imam dan berasal dari kota desa namanya Anatoth, sekitar 4 km timur laut dari Yerusalem. Jadi boleh dibilang ya masih dalam orang kota ya, dekat dengan pusat kehidupan iman itu. Dan kalau masih ingat dalam sejarah, kiranya Anda yang sering mendengarkan ini ada catatan kitab suci tentang kerajaan yang didirikan oleh Daud, lalu diteruskan oleh Salomo, lalu terjadi sesudah Salomo wafat, penggantinya ada perpecahan. Rehobeam, Yerobeam, kerajaan utara, kerajaan selatan, kerajaan Yudea di selatan, dan kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria di utara. Yang di selatan ibu kotanya tetap Yerusalem. Lalu dalam pergerakan sejarah tahun 722 atau 721 sebelum Masehi, kerajaan utara itu, kerajaan Israel, ditaklukkan oleh kerajaan yang lebih kuat di sebelah utaranya, kerajaan Assyria. Dan setelah ditundukkan, umat Allah, kerajaan Israel itu disebarkan oleh kerajaan Asyur. Disebarkan supaya apa? Supaya lemah. Orang-orang ini menjadi makin lemah. Oke. Disebarkan ke banyak tempat. Dan tentu tempat yang kosong itu juga diisi dengan orang-orang lain yang dari mana-mana. Demikian jadi betul-betul dihabisi kerajaan Israel itu. Sulit untuk bangkit lagi karena sudah disebarkan, sudah diungsikan, diasingkan. Nah, berarti ketika Nabi Yeremia ini lahir dan tentu kemudian mulai berkarya, kerajaan utara itu sudah tidak ada. Yang menjadi pergumulan pelayanan sebagai nabi pesan-pesan Yeremia menyangkut kerajaan selatan yang terancam, seperti nasibnya seperti kerajaan utara. Dan dalam sejarah pada akhirnya kerajaan selatan juga mengalami yang sama. Yehuda juga mengalami sama seperti Israel. Dihancurkan bukan oleh Asyur, tetapi oleh kerajaan lain yang muncul lebih kuat kemudian, yaitu Babilonia. Tahun 587 akhirnya dihancurkan dan dibuang ke Babel. Nah, itu konteks secara umum pelayanan Yeremia, situasinya umat Allah yang seperti itu. Nah, maksud saya dengan memahami konteks sejarah itu, karena tidak ada teks tanpa konteks, maka kita bisa lebih kemudian memahami apa yang menjadi pesan nubuat Yeremia. Maka saya sekarang mau mengundang kita semua membaca dari teks dengan latar belakang konteks sejarah itu, situasi yang ada. Bab 31, perikopnya ayat 1-7. Dan di ayat 1 dikatakan Tuhan bersabda, "Aku akan menjadi Allah segenap keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku.
maka kita mengerti dengan penjelasan tadi pengantar konteksnya. Konteksnya kerajaan Israel sudah habis. Sudah tidak ada. Sudah dicerai-beraikan. Dan di sini nubuat Yeremia mengatakan, aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel. Mereka menjadi umatku, jadi akan dipulihkan. Kalau seperti itu, kita langsung memahami satu nubuat, janji Tuhan di masa depan akan dipulihkan. Ayat 2, mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Jadi mereka yang tidak mati, tidak meninggal akibat serangan dari Asyur itu, dan mereka sisa-sisa ini yang disebarkan itu akan mendapat kasih karunia. Mereka memahami dalam pandangan teologis, kehancuran itu karena dosa. Karena dosa, karena kerajaan Israel tidak setia kepada perjanjian Gunung Sinai. Perjanjian Allah dengan umatnya. Tidak menghidupi hukum Taurat, petunjuk jalan itu. Bahkan ceritanya kan dalam kitab Raja-Raja, kita bisa lihat bagaimana raja-raja itu menyimpang jauh, dengan bahkan kemudian beribadah ke Baal, menarik umatnya ke sana, dengan macam-macam ibadahnya, bahkan sampai ada yang mengorbankan anaknya mengikuti tata cara kepercayaan umat setempat di situ dengan pikiran itu untuk keberhasilan hidup mereka. Dan ini sudah sungguh sangat melenceng. Nah, akibat dosa itu mereka dikalahkan. Mereka hancur, mereka tersebar. Maka di sini mereka akan dapat kasih karunia, akan mendapat belas kasih kebaikan dari Allah, dari yang sisa-sisa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat baginya. Dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ayat 3 itu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Nah, ini yang menurut saya bagus sekali. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Biarpun kamu umatku tidak setia, berdosa, berkali-kali jatuh dalam pelanggaran, dan bahkan beribadah kepada Allah lain, tetapi Allah itu mengasihi dengan kasih yang abadi. Everlasting love. Dan karena kasihnya yang abadi itu, Allah tergerak untuk menolong, menyelamatkan. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Biarpun engkau kasihnya itu menguap, bahkan sudah beribadah pada Allah lain, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau pulih. Jadi akan dipulihkan dari kehancuran itu. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana. Itu artinya ada sukacita, ada tarian, kesukaan, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Jadi ada keberhasilan dalam usaha hidup mereka akan dipulihkan. Sungguh akan datang harinya, para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion menghadap Tuhan Allah kita. Artinya sudah kembali beribadah kepada Allah yang benar, Allah Israel. Lalu ayat 7,
ayat terakhir dari perikop ini. Sebab beginilah sabda Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarilah atas pemimpin para bangsa, kabarkanlah pujian, dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Saya kira dengan itu menjadi jelas, dengan konteks sejarah itu, bahwa Allah itu kasih-Nya abadi, dan karena kasih-Nya itu, Ia mau menolong, menyelamatkan, memulihkan umat-Nya. Jadi demikian Mbak B, pesan dari Nabi Yeremia, intinya adalah pemulihan. Artinya janji keselamatan supaya umat yang mungkin pasti sudah hancur, tidak hanya fisiknya, kerajaannya, tapi imannya, semangatnya, kemudian bisa dibangun kembali, diingatkan untuk bisa kembali percaya kepada Allah yang menyelamatkan, Allah Israel. Demikian. Ya, Romo Budi, bagus sekali tadi ayat yang Romo sebutkan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Kalau dalam konteks sekarang ya Romo, bolak-balik kita ini kadang-kadang jatuh lagi ke dalam dosa. Tetapi seandainya kita mau berbalik kepadanya, Dia tidak pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya yang abadi ya Romo. Betul, itulah yang menarik selalu sabda Tuhan. Disampaikan dalam konteks tertentu, terikat waktu, masa, tempat, waktu tertentu, tapi ada pesan yang abadi. Ya, tidak terikat waktu. Dan itu kasih Tuhan yang abadi itu. Yang biarpun umatnya, seperti tadi Mbak P katakan, berkali-kali tidak setia, jatuh dalam dosa, tapi Allah yang tidak capek-capeknya boleh dibilang, dengan kesabarannya yang selalu ada, rahmatnya selalu baru tiap hari, mau terus memulihkan kita. Dan buat kita orang Kristiani, lalu kita melihat kepenuhannya ada dalam diri Yesus. Yesus yang menyatakan pewahyuan Allah yang seperti itu, kasih abadi. Seperti dikatakan Yesus sama dulu, kini, dan esok. Ya, Alfa dan Omega. Yang abadi, kasihnya abadi untuk kita. Dan itu kiranya memberi terus kekuatan iman kepada kita di tengah banyak mungkin tanda atau keadaan begini dan begitu, dan kita tetap teguh percaya kasih Allah itu tetap terus membantu dan memelihara hidup kita, menolong kita. Demikian, Mbak B. Ya, terima kasih Romo Budi sudah meneguhkan hati kami bahwa kasih setia Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan renungan yang sudah Romo Budi sampaikan. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari kisah seorang perempuan yang memohon agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya dalam Injil Suci menurut Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Yohanes Budi Raharjo Suryonoto SDB, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, silakan menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Budi,
Dalam Injil Matius tadi kita mendengarkan kisah tentang perempuan Kanaan yang memiliki keyakinan kuat bahwa Yesus pasti menyembuhkan anak perempuannya. Inspirasi iman apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, sama seperti yang tadi, saya mau memberi konteksnya secara umum, lalu kita melihat tiap ayatnya, ada yang bisa saya berikan komentar. Dari situ kiranya kita bisa mendapat inspirasi iman. Saya lanjutkan sedikit tadi tentang kasih yang abadi yang dipesankan oleh Yeremia kepada umat Allah Perjanjian Lama. Dan seperti tadi saya bilang bahwa buat kita, orang Kristiani, kita melihat, mengimani bahwa apa yang diwartakan di dalam Perjanjian Lama, termasuk tentu para nabi, mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus. Kepenuhan apa yang direncanakan dan kepenuhan pewahyuan. Nah, Yesus itu menyatakan kasih yang abadi kepada kita. Dan murid-murid dan akhirnya kita semua diajak untuk memahami kasih itu yang seperti apa. Nah, dalam perikop yang kita dengar hari ini, perempuan Kana yang percaya, judulnya di dalam kitab suci. Perempuan Kanaan menurut Matius. Dan kalau Anda lihat kitab suci Anda, di bawah judul perikop itu ada dalam kurung Markus 7, 24, 30. Itu artinya ada yang paralel. Di Markus juga menuliskan yang sama ada kisah ini, tetapi tidak persis sama. Dan menarik kalau kemudian kita melihat perbedaannya, kenapa berbeda ya? Dan itu membuat satu pemahaman apa yang mau disampaikan oleh Matius. Konteksnya adalah Markus menulis Injil untuk umat yang bukan Yahudi. Sedangkan Matius menulis Injil untuk umat Yahudi. Jadi yang sudah menjadi percaya menjadi Kristen. Sedangkan Markus tadi saya katakan kepada orang yang bukan Yahudi. Nah, konteks ini akan membuat penulis Injil memikirkan siapa yang mau disapa. Ya, persoalannya pasti beda-beda pemahamannya. Kepada orang yang bukan Yahudi, Markus mau mengatakan di sana yang penting adalah supaya orang bukan Yahudi itu mengerti bahwa keselamatan itu pertama-tama memang datang kepada umat Israel. Bahkan yang disebut, kita sering bilang umat pilihan Allah. Lewat umat Israel, kemudian bangsa-bangsa lain juga masuk dalam rencana keselamatan Allah. Itu. Karena konteks lagi menyapa orang yang bukan Yahudi. Sedangkan Matius menulis untuk orang yang Yahudi, dan persoalannya adalah bahwa orang Yahudi itu kental dengan pemahaman sikap bahwa yang bukan Yahudi itu dengan kita itu beda. Ada batasan yang kuat. Bahkan mereka menyebut yang bukan Yahudi itu, bahasa Inggris kan tulisnya pagan. Ya kalau diterjemahkan kasar itu kan kafir. Yaitu yang tidak enak itu, yang tidak baik sekali kata itu. Dan biasanya lebih soft, lebih lunak dikatakan bukan Yahudi. Oke, ya. Jadi kepada orang Yahudi itu yang menjadi Kristen terus diberi pesan bahwa
keselamatan itu untuk semua. Yang menyelamatkan itu adalah iman. Sehingga oleh karena iman kepada Yesus, setiap orang punya akses keselamatan yang sama. Dan iman itu yang boleh dibilang merobohkan dinding pemisah Yahudi bukan Yahudi. Sama-sama dikasihi oleh Tuhan yang kasihnya abadi itu. Sama-sama mau diselamatkan. Bukankah Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada mau satu pun yang hilang. Semua mau diselamatkan. Kalau dalam perikop yang lain dan tulisan Yohanes mengatakan, pertama, memang untuk umat domba-domba dari kawanan Israel. Tetapi sesudahnya juga yang lain. Seperti itu. Nah, itu yang sedikit yang konteks yang saya ingin sampaikan. Dan dalam pelayanan Yesus itu, ia mengalami konteks itu adalah kontroversi dengan orang-orang Farisi. Kontroversinya mulai muncul dalam beberapa hal. Sebelum perikop ini, ada tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Soal makanan yang halal atau yang najis. Dan Yesus mengatakan, yang masuk ke mulut, keluar ke jamban, tidak ada yang najis. Wow, itu menjadi satu persoalan untuk kepada orang Yahudi, ya. Dan di situ maka pentingnya Matius menulis yang keluar yang jelek-jelek itu yang menajiskan. Semua yang jahat dari perbendaharaan hati yang keluar dari mulut, apalagi tindakan begitu, itu yang menajiskan sebetulnya. Nah, lalu lanjutnya adalah menyangkut seperti yang dikatakan tadi, pembedaan Yahudi dan bukan Yahudi. Dan di sini kita masuk sekarang perikop ini, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan sebetulnya kalau dibandingkan dengan tulisan Markus lebih to the point bahwa Yesus masuk ke daerah pagan yang bukan Yahudi itu. Tetapi di sini sedikit dilemahkan karena supaya tidak terlalu frontal kepada orang Yahudi yang umat dari gereja Matius ini. Jadi agak samar-samar karena Tirus dan Sidon dia masuk ke wilayah bukan Yahudi atau tidak. Ya. Tidak langsung clear cut gitu ya. Nah, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Ini menarik kalau dibandingkan dengan yang Markus, catatan Markus. Karena Markus menulisnya bukan wanita perempuan Kanaan, tapi Siro-Fenisia. Orang Yunani, dari bangsa Siro-Fenisia. Menurut ahli kitab suci, Matius itu mengambil bahannya, salah satunya dasarnya adalah dari Markus. Karena Markus memang menurut kitab suci dari penyelidikan studi duluan menulis. Lah, kalau Matius mengambil bahannya, salah satu sumbernya yang besar itu dari Markus, dan dia mengubah untuk sesuai dengan audiensnya, gereja Matius yang dari orang Yahudi, dan itu menarik. Kenapa diubah dan kenapa ubahnya itu? Dan di situ ada pesan iman kebenaran yang mau disampaikan, yang penting untuk keselamatan, yaitu bahwa sengaja Matius mengubahnya menjadi Kanaan, karena Kanaan itu di mata orang Yahudi, Perjanjian Lama itu sejarah, itu adalah, yaitu tadi kasar itu yang kafir begitu, yang tidak mengenal Allah, yang penuh kedosaan,
hidupnya jahat, dan pantas untuk dibinasakan. Itu, bayangkan, pemahaman orang Yahudi itu begitu sempit dan eksklusif, dan menganggap yang lain itu sedemikian rendah, hina, malah pantas dibinasakan. Seperti kalau kita melihat hama, ya toh, nggak ada orang yang menyayangi hama. Nah, kita mau binasakan saja, habis dari muka bumi ini, mengganggu saja hidupku. Nah, di sini penting perikop ini mau memahami, membantu mengangkat, kasih Allah yang abadi itu ternyata bukan cuma untuk kita yang merasa bisa jadi arogan, bangsa terpilih, tetapi Yesus itu menyelamatkan untuk semua. Dan mulai masuk sedikit dengan kejadian dengan wanita Kanaan. Begitu, ya. Nah, di situ konteksnya. Maka kalau memahami konteks, saya pikir akan lebih hidup teks itu dengan segala macam nuansanya dan mengerti dramanya. Di situ muncul relief gitu ya, tidak datar begitu. Tidak, mukjizat sudah selesai. Tidak, ada banyak mentalitas yang ingin disapa, pola pikir, attitude yang Tuhan mau bangun lewat sabda ini. Ya syukur Matius menuliskannya di bawah bimbingan Roh Kudus untuk kita, supaya kita juga dibangun, hidup kita diperbaiki, punya itu kebijaksanaan, wisdom, bisa melihat kehidupan seperti Allah yang kasihnya abadi itu melihat kita. Lalu ayat 22 tadi, datang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi minta dikasihani, diperhatikan, ditolong. Dan ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi di situ merefleksikan sikap orang Yahudi yang ini ada beda loh. Kamu itu nggak berhak sebetulnya, ya. Lain kelasnya dan nasibnya bahkan begitu ya. Lalu lihat, murid-muridnya datang, yaitu yang kemudian para rasul, dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi mau get rid of itu ya, mau buang saja ini. Ya, ini enggak usah diurus, cepatlah usirlah sana. Seperti itu, seperti kayak hama itu tadi kan, mau udah. Nah, dan jawab Yesus ya tentu kepada wanita itu, ya, untuk coba, situasinya kan tegang, boleh dibilang begitu. Dan Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ini mencerminkan pertama-tama umat Israel dulu. Oke, yang mau diinjili, diwartakan kabar baik ini, ya. Tentu kalau kita membaca kemudian keseluruhan Injil menurut Matius, nanti ada waktunya. Murid-murid itu yang akan kemudian setelah terbuka pikirannya, kayak ada bertahap begitu ya, di Injil nanti penutup bab 28, pengutusan itu, pergilah, ajarkanlah semua bangsa mengikuti apa yang kuajarkan dan baptislah mereka. Begitu. Amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, itu nanti sampai di sana. Gereja umat Allah yang baru nanti punya pelayanan tidak ngurusin yang di dalam Israel Yahudi saja, tetapi akan menjadi misionaris ke bangsa-bangsa. Oke. Tetapi di sini mencerminkan waktu itu masih dalam
konteks dalam keterbatasan belum saatnya. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan kemudian ada dialog yang menarik, yang tidak ada di dalam Markus yang nggak terlalu panjang, karena ini mau membuka pikiran orang Yahudi, gereja Yahudi. Dan itu mendekat, dia mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Kalau kurang memahami sekali lagi konteks dan budaya saat itu, orang bisa menilai, wih kasar banget kata-kata ini. Ya, kalau ada orang yang baperan bisa, wih aku disamain sama dogi gitu. Tentu tidak dalam arti itu, tetapi metafora yang berlangsung yang biasa lazim di waktu itu mau untuk wanita menyampaikan ke wanita itu menyadari ada halangan ini loh. Ada halangan ini. Jadi belum bisa. Anak-anak mesti makan dulu. Nanti kalau sudah anak-anak selesai makan barulah. Oke. Satu metafora demikian kalian mendapat juga bagiannya. Tetapi perempuan itu, ya ini yang menarik. Dialognya itu seperti persisten, terus mau masuk, tidak menyerah. Nah, ini bagus. Mungkin wanita begitu ya. Kalau minta terus. Tapi nanti acaranya kan bagus juga inspirasinya, yaitu kalau doa itu dengan seperti Santa Monica ya, terus berdoa bertekun begitu ya. Itu mungkin ada dikomentari sebagai seperti pergumulan dengan Allah, seperti Yakub dulu mengalami pergumulan begitu. Dan ini menarik. Wanita itu tidak, ya bukan baperan dan mengerti, tapi yakin mesti dapat nih. Ya mengatakan benar, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan itu yang menarik. Dan di situ kemudian kita tahu selanjutnya apa yang jadi wanita itu merasa oke, betul, memang itu mesti dulu kan, tapi nggak usah nunggu waktunya selesai makan, karena selama makan juga ada remah-remah yang jatuh dan kami banyak makan yang dari situ. Yang beautiful puncaknya adalah ayat 28 itu. Hai ibu, besar imanmu. Wow. Jadi itu poin utamanya di dalam perikop ini, sesuatu kalimat yang agung, majestic gitu ya, megah, mau membuat satu pujian wanita yang beriman. Begitu besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan selesai itu, seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa umat Allah dibangun untuk memahami kasih Allah itu untuk semua. Yang penting orang punya iman. Dan dari iman itu setiap orang punya akses yang sama untuk keselamatan. Dan iman itu yang bisa menghilangkan batas, Yahudi bukan Yahudi. Semua menjadi anak-anak Allah yang menjadi objek cinta Allah yang abadi itu. Demikian, ya. Mbak B. Romo Budi, terima kasih sekali. Renungan hari ini Romo memberikan konteks dari teks bacaan suci yang kita dengar, sehingga kami bisa lebih memahami apa sebenarnya yang hendak Allah sampaikan kepada kami, bahwa cintanya tak terbatas, sepanjang masa, dan tidak membeda-bedakan umatnya. Ya Romo? Baik, terima kasih sekali lagi atas renungan yang meneguhkan iman kami. Romo Budi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara.
Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Budi. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan kepada kami melalui wanita Kanaan untuk terus berharap tanpa kenal lelah demi cintanya akan kesembuhan anaknya yang sedang sakit. Tuhan, kami mau seperti wanita Kanaan yang tidak pernah lelah memohon kepadamu dan memilih kesabaran terhadap diri sendiri dan juga sesama. Semoga kami juga mengalami kasih-Mu yang abadi, yang terus menyertai kami dalam setiap langkah dan perjuangan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Budi SDB. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Kembali berkah dalam, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.